Buat teman-teman yang hobi membeli anggrek tapi gagal dalam merawat anggrek, Anda berada di video yang tepat karena saya akan berikan caranya bagaimana merawat anggrek pabrikan atau yang dari kios-kios seperti ini agar bisa bagus dan kita adaptasikan dengan teknik kita yang berada di skala rumahan. Ini sudah bagus banget, cantik banget. Bagaimana caranya? Sangat mudah, tinggal ditekan aja tombol like and tombol subscribe-nya sekarang juga. Kita langsung lanjut ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya akan berbagi cara bagaimana menangani anggrek yang kita beli dari kios ataupun dari kios offline ataupun online. Biasanya yang telat penanganan akan berakhir seperti ini ya, atau juga lama di pengemasan, pengiriman dan yang lainnya. Jadinya kurang bagus, dan jika kita biarkan seperti ini tentu saja akan kurang bagus ke depannya, apalagi jika ditanam di rumah, tidak seperti di greenhouse atau di pertanian anggrek. Jika pertanian anggrek memakai media tanam sphagnum moss seperti ini dan juga sopot seperti ini, karena dalam greenhouse itu memakai blower ya atau kipas, juga bisa disesuaikan kelembabannya, juga tertutup, aman dari air hujan dan juga sinar matahari yang berlebihan. Sedangkan di rumah itu sangat berbeda kondisinya, tidak ada blower, tidak ada naungan, apalagi jika fluorine seperti ini. Saya tanam fluorine seperti ini agar lebih mudah menyiram, karena saya malas nyiram, itu intinya. Makanya saya tanam fluorine semua. Jadi untuk teman-teman yang mau menanam fluorine, kita harus dimodifikasi lagi cara penanamannya agar tidak busuk. Jika tidak dimodifikasi, jika kita tanam aja seperti ini, dibiarkan fluorine, ini akan busuk, saya jamin. Caranya kita memakai pot yang aman untuk fluorine atau untuk skala rumahan. Nah, untuk aslinya, habitat aslinya anggrek Phalaenopsis itu tipe epipit, menempel di pohon. Jadi kena hujan, kena itu pun tidak masalah, yang penting jangan kena sinar matahari langsung, karena dia menempel di pohon, hidup terlindung oleh daun-daunan pohon. Dan juga kebutuhan angin sangat penting, karena ini tipe epipit nempel di pohon, artinya angin tetap berhembus selama setiap waktu. Makanya yang ditanam di perkebunan, khusus perkebunan anggrek di dalam greenhouse, itu ditambahkan blower untuk menjaga sirkulasi udara yang bagus, untuk mengganti angin alam seperti di nempel di pohon, seperti di alamnya seperti itu. Alternatifnya pakai blower. Jika di perumahan, apalagi rumahnya padat penduduk, kebutuhan anginnya kurang bagus, sirkulasi udara kurang bagus, akhirnya akan sesak napas gitu kan, akhirnya akan tewas, itu ujung-ujungnya. Intinya seperti itu ya, intinya seperti itu. Nah, makanya saya gantung seperti ini. Untuk skala rumah sangat cocok penanaman dengan cara digantung seperti ini. Untuk pemilihan potnya boleh dari pot apa aja, boleh pot sabut kelapa seperti ini, atau pot gerabah, ataupun pot plastik. Yang penting ada sirkulasi udara, jangan terlalu sesak, apalagi jangan ditanam di lantai. Saya akan repotting. Cara repottingnya seperti ini. Untuk yang ini kan masih dalam soft pot seperti ini dengan media tanam sphagnum moss. Ini bisa dibuang sphagnum mossnya, ataupun bisa juga tidak dibuang sphagnum mossnya, bisa ditanam full, tergantung kondisi cuaca saat kita menanam. Jika kondisinya pada musim penghujan, pada puncaknya musim penghujan, curah hujan yang cukup intens hampir setiap hari, sebaiknya mossnya diganti atau setidaknya dikurangi sebanyak 80%, dikurangi, sisakan sedikit aja. Nah, seperti ini ya, agar tidak busuk tentunya. Tapi jika kita menanamnya pada musim hujan tapi bukan musim puncaknya, kita bisa menanam full moss seperti ini, tidak apa-apa. Saya menanam ini di bulan April, sudah menjelang akhir musim penghujan. Hujan masih banyak, cuman tidak terlalu intens, tidak terlalu sering, jadi masih aman walaupun ditanam full moss seperti ini. Nah, nanti ditanam seperti ini, tambahkan media. Dan juga nantinya jika tanam full moss seperti ini, ketika musim penghujan sudah tiba, sekarang kan musim bulan April, musim penghujan di Indonesia saat ini dimulainya di bulan September, Oktober, November, ini sudah banyak akarnya. Jadi tidak masalah, biarpun full sphagnum moss tapi perakaran sudah banyak, itu tidak masalah. Tanam full seperti ini, kita tambahkan arang, karena ini sphagnum moss cukup bagus menyerap airnya. Saya tambahkan arang agar tidak terlalu becek. Pakai arang ataupun kulit kayu juga boleh.
Untuk pemilihan arangnya kita memakai arang yang bagus ya. Kalau bisa arang yang cukup keras teksturnya, itu yang paling bagus. Nah seperti ini aja sudah cukup. Nanti kita gantung. Ini akan ada gantungannya. Tinggal kita siram. Untuk pemupukan sebaiknya jangan dulu dipupuk jika kondisi seperti ini. Kalau ada vitamin B1 boleh ditambahkan vitamin B1. Tetapi untuk pupuk nanti dipupuk seminggu setelah kita repotting biar lebih aman. Untuk interval pemupukan 1 minggu sekali. Dosisnya sudah saya bagikan di video sebelumnya. Jadi ditonton video yang lainnya ya. Untuk sementara seperti ini jangan dipupuk pembungaan. Jangan dulu fokus ke bunga jika kondisinya seperti ini. Fokus aja dulu ke pertumbuhan. Jadi berikanlah pupuk pertumbuhan. Untuk anggrek boleh memakai Gapiota 63 ataupun Ganasil D. Link pupuknya sudah saya sematkan di sini ya, tinggal diklik aja. Intervalnya seminggu sekali. Untuk dosis yang biasa saya pakai 1 sendok teh untuk 4 liter air bersih jika aplikasinya semprot. Kalau mau disiram aplikasinya saya memakai dosis tinggi 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih. Tapi jika kondisi plant sudah stabil, pada kondisi seperti ini pupuk bertahap, jangan dulu diberikan pupuk yang banyak, nanti tunggu stabil. Cirinya stabil biasanya sudah mulai tumbuh akar baru ataupun pucuk baru, itu sudah stabil, sudah bisa kita berikan dosis tinggi karena ini plantnya plant dewasa bukan plant bayi. Sementara segini aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ditekan tombol like and tombol subscribe-nya sekarang juga. Nanti jika sudah stabil kita pupuk pembungaan agar bunganya cantik dan maksimal, tentunya bunga sangat banyak. Sementara jangan dulu fokus ke pembungaan, jangankan yang ini saja daun udah bagus sebelum saya bungakan, nunggu beberapa daun lagi baru kita bungakan. Tapi jika nekat berbunga tentu saja harus diganti dengan pupuk pembungaan. Untuk yang ini yang kecil, nah ini sudah berbunga, yang ini ada spike ya, sudah mulai ada spike-nya kiri kanan. Nanti kita review lagi untuk yang ini di video-video berikutnya. Jadi jangan lupa ditekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info terbarunya. Sementara sekian aja dulu. Jika teman-teman masih juga gagal dalam merawat anggrek, silahkan di komen, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan untuk yang lainnya, jika ada yang belum jelas di video ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Kita sharing dah bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pupuk kimia yang biasa saya gunakan, saya memakai pupuk dari Ganasil. Yang merah Ganasil B untuk pembungaan, sedangkan yang hijau Ganasil D untuk pertumbuhan. Dan untuk merangsang perakaran, saya memberikan pupuk Ganasil D agar pertumbuhannya lebih bagus. Dosis yang biasa saya pakai untuk tanaman dewasa 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih, atau bisa juga 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Karena ini makanya sendok makan saya kasih setengahnya aja atau sepertiganya, dilarutkan ke dalam air dan diaduk sampai merata, lalu kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Kita lanjutkan ke cara aplikasinya. Pada tanaman yang saya tanam di pot seperti ini, cara aplikasinya saya siramkan ke media tanam. Nah, saya siram seperti ini aja sampai benar-benar basah. Sedangkan pada tanaman yang digantung seperti vanda, saya semprot karena tidak memungkinkan untuk disiram seperti ini, cukup boros. Jadi kita masukkan ke dalam sprayer dan kita semprotkan secara merata ke semua bagian tanaman pada pagi atau sore hari.